Hai, selamat datang. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu. Banyak yang bilang, kalau mau bahagia, kamu harus kuliah jurusan ini atau jurusan itu dan sebagainya. Yang penting, jangan jurusan filsafat. Kenapa? Pandangan jangan kuliah jurusan filsafat, nanti masa depan gak jelas itu sudah tidak asing lagi. Atau gak usah belajar filsafat, nanti kamu gak bahagia karena susah cari kerja. Itu sudah sering banget saya dengar. Dan teman-teman, segala macam stigma negatif yang sudah beredar luas. Itulah alasan kenapa hari ini saya bicara di depan Anda. Dan saya bicara seperti ini bukan berarti saya bisa mempengaruhi dunia. Enggak, saya enggak mampu itu. Tapi paling enggak akan ada 1-2 orang yang terbuka pikirannya, pandangannya terhadap filsafat. Bahwa filsafat tidak seperti yang banyak orang katakan. Dan teman-teman, 1 atau 2 orang yang nonton video ini adalah manusia. Dan saya sangat bersyukur ketika bisa membawa manfaat meskipun sedikit, walau hanya untuk 1 atau 2 orang. Oke, buat kamu yang belajar filsafat di bangku kuliah ataupun secara mandiri di YouTube, buku dan media lainnya, kita mesti sadar bahwa di dalam filsafat banyak cara untuk menemukan makna kebahagiaan yang sebenarnya. Salah satunya di dalam filsafat stoikisme. Pada video ini, saya nggak akan fokus membahas filsafat stoikisme itu dicetus oleh siapa, pada tahun berapa, dan sebagainya yang sudah banyak dibahas di YouTube. Tapi saya akan membahas bagaimana caranya kamu menerapkan stoikisme pada kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman, jauh sebelum saya tahu apa itu stoikisme, ternyata saya sudah mengamalkannya. Itulah mengapa saya bisa dibilang orang yang bahagia, meski masalah sedang menimpa. Ya, tapi tetap aja, kadang ya sedih juga, bisa nangis. Tapi dengan mengamalkan filsafat stoikisme, saya bisa lebih tahu caranya agar tidak berlebihan menghadapi kesedihan. Stoikisme saya sebut sebagai seni ketidakpedulian akan kehidupan. Artinya, setiap yang terjadi di dunia ini, kita punya kedaulatan untuk merespon secara positif, tidak diambil pusing. Misal hari ini ada suatu kejadian yang tidak mengenakan. Nah, kita punya kendali untuk merespon itu secara bijak. Kita tetap tenang, tidak terpengaruh dengan apapun, baik itu perspektif orang, opini, dan apapun yang jika kita mengiyakan, maka kita akan merasakan kesedihan dan penderitaan. Artinya, stoikisme mengajarkan kita untuk bebas dari segala hal yang datangnya dari luar. Kita paham bahwa bahagia ada di dalam diri kita sendiri. Kita yang mampu membuat diri ini bahagia dan damai, sehingga akan sangat mudah menjalani kehidupan serta dapat terus melangkah mencapai kebajikan. Sedang yang di luar kendali kita itu seperti kematian, bencana alam, dan segala hal yang biasa kita sebut sebagai takdir Tuhan. Dalam konteks ini, kita diajarkan untuk menerima atau nerima ing pandum, atau biasa kita sebut legowo. Hal ini agar kita hidup nggak dibayang-bayangi ketakutan akan sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia biasa. Misal tidak takut besok mau makan apa, tidak takut akan kematian dan lainnya. Jika kita telah sadar hal itu, kita tidak mudah emosi, marah, mudah stres, dan kita jadi bisa lebih fokus apa yang bisa diperbuat. Dan cara inilah yang dilakukan kaum Stoa agar hidupnya bisa hahaha. Dan filsafat stoikisme juga yakin akan keberadaan logos atau Tuhan yang menguasai alam semesta. Akhirnya, ada di mana saatnya kita pasrah. Teman-teman, hal ini menjadikan kita untuk bersikap realistis dan percaya ada kekuatan Tuhan yang akan menyertai kita. Nah, filsafat stoikisme ini pun sangat relevan diterapkan untuk saat ini meskipun aliran filsafat tersebut lahir sudah sekian abad yang lalu. Mari kita lebih fokus bukan pada masalah, tapi bagaimana caranya kita menghadapi masalah tersebut. Apakah kita akan marah-marah, atau sabar dan tenang hingga menemukan titik terang. Biasanya, saya selalu menuliskan apa yang ingin saya kendalikan. Misal, saya ingin mengendalikan pikiran saya agar bahagia. Maka hal itu saya tulis. Saya tulis di dalam buku, dan ini sangat bagus sekali efeknya. Dan silakan Anda bisa mencobanya ya.
Saya yakin kalian pasti bisa mengamalkan filsafat stoikisme ini, karena pasti ilmu ini sudah nggak asing lagi bagi teman-teman. Hanya saja mungkin ada yang baru mengenal namanya. Banyak motivator juga ngomongin ini di buku-buku atau bisa jadi nasihat dari orang tua kita. Tapi yang pasti, setelah nonton video ini, saya berharap kalian bisa hidup jauh lebih baik lagi. Dan bersedih boleh, itu manusiawi. Tapi jangan lupa apa yang harus kamu lakukan. Oh ya, satu lagi, minta tolong komentarnya sebaiknya saya membahas apa. Membahas sesuatu yang memang perlu, terutama yang memang ada pengaruh baik untuk kehidupan kita. Karena kalian sudah bisa lihat sendiri ya, akhir-akhir ini saya lebih sering membuat video daripada sebelumnya. Ya faktornya karena HP saya baru sekarang. HP saya baru, kualitas kameranya sudah lebih baik, ngedit videonya juga enak. Ya itu saja. Sekali lagi saya berharap komentar-komentar teman-teman ya. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk subscribe. Saya Tasori, terima kasih dan sampai jumpa.